model-model hermeneutika hadis. Dalam memahami dan menemukan signifikasi kontekstual hadis, Al-Qaradawi misalnya menganjurkan beberapa prinsip, yaitu diantara lain, 1. Memahami sunnah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis yang topik bahasannya sama. Yang ketiga, pemahaman hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, yang terakhir, maksudnya ini adalah memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang khusus dan kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis dan tersirat dan terbaca maknanya. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah konkret metode hermeneutik. Menurut Ahmad penulis, dari beberapa pemikir yang dikaji, langkah yang ditawarkan oleh Nurun Najwah diantaranya, yaitu yang pertama, memahami dari aspek bahasa, yang kedua, memahami konteks historis, yang ketiga, mengkomparasikan secara tematik, komprehensif, dan integral, dan yang keempat, memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya, yaitu membedakan wilayah tekstual dan kontekstual. Izin Pak, lanjut ke pemakaran selanjutnya Pak. Ya, silakan lanjutkan. Sarwedi Daulay Pak. Silakan Sarwedi. Baik Pak. Untuk poin selanjutnya yaitu contoh hadis. Untuk mendapatkan sisi hermeneutik di dalam kitab Syarah Imam Nawawi ini, maka terlebih perlu untuk mengkaji contoh syarahnya. Maka yang akan dibahas sebagai contoh di sini yaitu tentang larangan isbal. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal munnan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kajibi. Artinya, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian 3 kali. Abu Dzar berkata, merugi sekali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, al-musbil, orang yang memakai kain melebihi mata kakinya. Orang yang selalu mengungkit pemberiannya. Dan yang terakhir, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim 106, Abu Daud 4807, Nisa'i 4455, Ad-Darimi 2608. Mungkin itu Pak, dikembalikan kepada moderator. Oke, silakan lanjutkan Nadila Mulia Rahmi. Tidak ada pemakalahnya. Ada orangnya, Jeffrey? Izin Pak, ada Pak. Ada, silakan lanjutkan. Nadila Mulia Rahmi, ada nih orangnya. Silakan Nadila.
Tidak ada. Ada orangnya. Ya, silakan lanjutkan ke pemakalah selanjutnya. Pemakalah kelompok satunya lagi. Maria. Silakan Maria. Ya Pak. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menambahkan sedikit tentang materi kita, pemahaman hadis hermeneutika. Hermeneutika merupakan seperangkat metodologi dalam menafsirkan maupun Tidak terdengar suaranya Maria. Mana suaranya Maria? Ya Pak. Ya, tidak terdengar suaranya. Sedikit tambahan dari kelompok 4, yaitu secara sederhana hermeneutika itu adalah sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan pemahaman atas pemahaman terhadap teks. Dalam kaitannya dengan penafsiran hadis, titik tekan hermeneutik ini dapat dikategorikan menjadi 3 domain penafsiran. Yang pertama, penafsiran dari dalam teks, yang mana sasaran utama penafsiran dari dalam teks ini adalah menemukan makna secara objektif sebagaimana yang dikehendaki penggagas teks atau autor. Kaitannya dengan hadis adalah penafsiran dari dalam teks ini bertujuan utama menemukan makna objektif sebagaimana yang dikehendaki penggagas teks hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kategori yang kedua adalah penafsiran terhadap hal-hal di sekitar teks, yang mana penafsiran ini dilakukan bukan lagi terfokus pada makna teks dengan benar dan objektif, melainkan pada bagaimana tindakan memahami itu sendiri. Lalu yang ketiga, itu penafsiran melawan teks. Penafsiran tahap ini secara sengaja berusaha membongkar muatan kepentingan di balik teks. Hermeneutik memungkinkan peneliti melihat bagaimana pesan-pesan itu dipahami atau digunakan. Oleh karena itu, hermeneutik pada tahap ini menjadi antagonik terhadap teks hadis karena ia mencurigai teks sejak awal kejadiannya. Lalu untuk itu, hermeneutik menganggap tidak adanya konsep kebenaran tunggal penafsiran karena yang ada adalah relativisme penafsiran sesuai maksud dan tujuan manusia, serta manusia akan berubah sesuai konteks yang berkembang. Hal ini mengingat tujuan sang penafsir dalam menafsirkan teks adalah untuk menjembatani masa lalu dan masa sekarang. Mungkin sekian dari saya, Pak. Akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya, Pak. Oke, silakan lanjutkan Israwati. Aisyah Israwati. Ya Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Sedikit tambahan dari saya. Hermeneutik berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon cakrawala yang mengikuti sebuah hadis, yaitu horizon kebahasaan teks atau linguistik dan sosial, penggagasan kapasitas nabi dan pembaca atau muqarri al-hadis dan mufassirin. Hermeneutik meniscaya suatu penafsiran mampu melacak bagaimana sebuah hadis dimunculkan oleh nabi dan muatan apa yang masuk atau dimasukkan ke dalam teksnya, sekaligus berusaha melahirkan kembali makna yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat hadis dibaca atau dipahami dari zaman ke zaman. Untuk itu, hermeneutik menganggap tidak adanya konsep kebenaran tunggal penafsiran, karena yang ada adalah relativisme penafsiran sesuai dengan maksud dan tujuan manusia, serta meniscayakan berubah sesuai konteks yang berkembang. Hal itu mengingatkan tujuan sang penafsir dalam menafsirkan teks adalah untuk menjembatani masa lalu dan masa sekarang demi kepentingan hidup. Sekian, Pak. Oke, terakhir Via Mulyani. Silakan Via. Mana Via Mulyani? Tidak ada orangnya.
Nggak ada. Fia Mulyani berarti Tommy Kusnadi sama Fia Mulyani nggak ada tampil pemakalah berarti ya. Oke. Kita lanjut sesi tanya jawab dulu atau gimana Pak? Nah, baiklah, mungkin belum apa Pak Prof nanti akan kita minta apa beliau. Ini berapa orang baru hadirin? 27 orang. Jumlahnya berapa ini? Kita 38 enggak salah Pak. 27 mahasiswa baru 25. Ya udahlah ditutup aja lah presentasinya yang sudah. Ya Pak. Sudah nggak hadir lagi. Ya Pak. Ya. Kita lanjutkan tanya jawab Pak atau gimana Pak? Ya silakan yang lain. Ya Pak. Suara Bapak agak kecil kedengarannya Pak. Ya baik. Sedikit tambahan untuk referensi. Sebetulnya itu ada buku dosen kita juga, nama beliau Pak Dr. Haji Bukhari ya. Beliau ada menulis buku tentang pendekatan pemahaman hadis dalam perspektif hermeneutik. Nah, di sana kalau tidak salah beliau berikan beberapa poin tentang apa sih yang dimaksud dengan memahami hadis dengan perspektif hermeneutik itu. Nah, kalau tidak salah saya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Prof. Salah satunya adalah mengenai bagaimana memahami hadis itu yang dilihat latar belakang historisnya, kemudian latar belakang sosiologisnya, hampir-hampir samalah dengan melihat asbabul wurud hadis. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini orang hampir menyamakan ya pemahaman hermeneutik ini hampir sama dengan bagaimana memahami hadis dengan merujuk asbabul wurudnya terlebih dahulu ya. Jadi hermeneutik ini sendiri berasal dari kata Hermes ya. Si Hermes ini dalam mitologi Yunani dia dianggap sebagai dewa yang menyampaikan pesan dari Jupiter di Bukit Olympus. Jadi disampaikanlah oleh dewa Hermes ini kepada masyarakat Yunani. Jadi tugas Hermes ini adalah penyampai pesan. Nah, jadi dari kata itulah kemudian hermeneutik itu diambil. Nah, pada dasarnya memang metode hermeneutik ini dulu dipakai untuk mengkaji atau mengungkap makna Bible ya, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, dia beranjak dari skeptisisme. Nah, sehingga metode itulah kemudian yang berseberangan dengan memahami Al-Quran dan hadis. Kalau memahami Al-Quran dan hadis tentu tidak boleh beranjak dari skeptisisme, tidak boleh beranjak dari keraguan. Nah, sehingga timbullah kontroversi bahwa boleh tidak memahami Al-Quran ataupun hadis menggunakan metode hermeneutik ini. Ya, jadi kalau kita lihat juga teori-teori hermeneutik dalam memahami Al-Quran ataupun hadis itu juga banyak ternyata. Yusuf Qaradawi dia juga punya pendekatan hermeneutik sendiri. Kemudian ada Fazlur Rahman dan termasuk Bapak Dr. Bukhari itu dia juga punya kisi-kisi tentang bagaimana memahami hadis dengan hermeneutik. Nah, kira-kira itu, tapi yang belum terlihat dari presentasi Anda tadi adalah terkait dengan contoh barangkali ya. Jadi contoh hadis yang dipahami secara hermeneutik. Saya pun dulu dengan Pak Prof cukup hati-hati juga ya, karena pembahasan tentang pemahaman hadis menggunakan metode hermeneutik ini masih menjadi perdebatan boleh atau tidak, sehingga ada yang menerimanya sebagai sebuah metode pemahaman hadis, ada yang tidak. Dan barangkali nanti Pak Prof
beliau juga punya konsep tersendiri ya tentang bagaimana metode pemahaman hadis hermeneutik itu yang bisa kita terima. Ya, kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan kawan-kawan Anda tadi kan agak sulit kita menerimanya, bahwa hermeneutik itu mengarahnya nanti terlalu bebas dalam memahami sebuah teks. Kemudian yang saya dapat lagi dari Pak Prof dulu, dalam memahami metode pemahaman hadis dengan pendekatan hermeneutik ini, kita meletakkan Nabi itu tidak hanya, kita melihat teks itu bukan hanya sebatas tulisan yang ada di dalam kertas ya, tetapi juga manusia. Jadi dalam hermeneutik, manusia juga diposisikan sebagai teks. Nah itulah nanti kita kita minta Pak Prof untuk menjelaskan bagaimana hakikatnya ya. Nah silakanlah dulu bertanya kawan-kawan Anda, kalau ada yang mau bertanya disilakan. Izin bertanya Pak. Ya, Anissa ya. Anissa siapa Pak? Anissa Yurmanita ini. Baik Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas diizinkannya untuk bertanya. Jadi beranjak dari penjelasan Bapak tadi bahwa pemahaman hadis secara hermeneutik ini masih menjadi perdebatan antara diterima atau tidaknya. Jadi pertanyaan di sini, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sebuah hadis tersebut dapat dipahami dengan metode hermeneutik ini, Pak? Ya, baik. Itu ke saya atau ke pemakalah? Ke pemakalah, Pak. Nah, silakan pemakalah. Silakan Jeffrey, Maria. Pak. Ya, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan oleh Hermanita, Pak. Tapi kalau ada nanti kekurangan, mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok 4. Di sini pada makalah kami telah memaparkan yaitu pemahaman dari Yusuf Al-Qaradawi. Ia menganjurkan beberapa prinsip ketika menafsirkan hadis secara hermeneutika, yaitu yang pertama, memahami sunnah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Jadi menginterpretasikan atau memahami teks sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh si pemilik teks dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami dengan baik oleh orang-orang yang ditujukan kepadanya maksud teks itu. Itu sederhananya. Ya. Nah, ini kan latar belakang sejarahnya sudah sangat umum diketahui. Si Hermes itu mendapat tugas untuk mengantarai dewa yang memilih teks-teks pesan untuk umat. Dia diberi misi untuk menyampaikan maksud teks-teks itu dengan baik sehingga si penerima atau orang yang kepadanya disampaikan maksud teks itu bisa memahami dengan baik dan mencerminkan apa yang memang diinginkan oleh si pemilik teks itu. Jadi intinya maka dikatakan filsafat hermeneutik itu filsafat yang intinya adalah seni menafsirkan, menginterpretasikan teks untuk disampaikan dengan bahasa yang tepat sehingga si penerima pesan tadi dapat memahami maksud teks tadi seperti yang dikehendaki oleh si pemilik teks. Nah, ketika hermeneutik kita gunakan untuk memahami hadis, ini metode hermeneutik,
Intinya adalah 3 langkah. Kenali dengan baik teks-teks hadis itu. Pastikan teks itu dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tentu sesuai dengan kaidah-kaidah kritik matan. Apakah hadis itu berlafzi atau lebih mana? Kemudian kata-kata itu sendiri diperhatikan. Apakah ada kata bermakna tunggal atau makna banyak, musyarat, dan lain-lain. Itu namanya proses mengenali teks. Karena hadis ya kita terima sekarang melalui naskah yang dituliskan dalam kitab-kitab hadis, itu yang disebut teks hadis. Dalam konteks ini, upaya muhadisin terkait dengan kritik matan itu sudah bahagian dari proses hermeneutik. Hadis matan dari segi ilat dan dari segi sasnya itu bahagian untuk mengenal teks dengan baik. Sehingga tersisil hadis-hadis yang memiliki sas dan memiliki ilat. Bagian dari kegiatan hermeneutik kalau kita lihat dari konteks hermeneutik. Nah, ketika, kan begitu juga si Hermes, dia harus paham dengan baik apa bunyi pesan dewa yang disampaikan kepadanya. Dia harus paham dengan baik lebih dulu. Setelah dipahami dengan baik, ya langsung dia maknai pesan itu. Dilahirkan pemaknaannya. Kemudian dia lihat umat yang akan menerima pesan. Nah, disinilah seninya. Hermes mungkin menggunakan kata-kata atau redaksi-redaksi yang berorientasi agar dapat mudah diterima oleh si masyarakatnya atau umatnya. Boleh jadi dia menggunakan bahasa-bahasa tidak seperti bahasa teks asli. Tapi kata-kata yang digunakan dipilih itu ya mewakili isi pesan yang diinginkan oleh si pemilik teks. Dalam ilmu tafsir misalnya, upaya mufasir untuk menghindarkan memahami makna zahir bagi ayat mutasyabihat, itulah bukti nyata mufasir sudah menggunakan pendekatan hermeneutik sejak dari awal. Ya, karena tidak mungkin toh ayat-ayat yang mutasyabihat, yadullahu fawqa aydihim misalnya, yadullahi fawqa aydihim kan tak mungkin boleh terimakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk nanti. Maka sepakat mufasir ini tidak bisa dimaknai dengan tangan seperti yang umum dipahami anggota tubuh mutabadan. Maka ulama menakwilkan kata ayat yang secara asal bermakna anggota tubuh tangan itu tidak mungkin itu yang akan dikehendaki Allah karena berlawanan dengan sifatnya. Maka ditakwilkanlah yadullah itu menjadi kekuatan atau kekuasaan Allah. Itu bentuk contoh ya pemaknaan hermeneutik dalam tafsiran ayat. Demikian juga hadis Nabi. Nah, tadi langkah pertama, kenali teks dengan baik, yakinkan bahwa teks itu dapat dipercaya. Nah, kemudian lakukan proses pemahaman pemaknaan, pahami dengan baik. Nah, untuk tahap kedua ini Anda lihat, kalau tahap pertama tadi untuk mengenal teks tadi, itulah yang saya katakan upaya-upaya muhadis untuk mengkritisi matan bahagian dari bentuk hermeneutiknya kerja ulama hadis. Nah, kemudian terkait dengan pemaknaan. Dalam hal ini lahirlah beberapa cabang ilmu misalnya yang sangat terkenal. Ilmu gharibil hadis. Teks-teks hadis yang maknanya berbeda dengan yang dipahami secara umum itu yang dijelaskan pada ilmu gharibil hadis.
Meskipun istilah itu mudah dipahami, tapi maknanya situ berbeda dari makna yang umum dipahami. Seperti dalam yang dijelaskan dalam ilmu gharibul hadis, itu upaya bahwa para ulama sejak dahulu ketika makna zahir tidak tepat dipahami, menoleh kepada sejarah kemunculan hadis yang disebut dengan al-wurud, itulah upaya pemaknaan. Itulah yang kita kaji dalam fikul hadis kita yang kemarin itu. Ketika makna zahir tidak tepat, bermasalah, harus kita cari makna lain. Kita lakukan makna kontekstual. Itu dalam upaya pemaknaan apa namanya. Nah, dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dalam pemaknaan kontekstual. Nah, sampai di situ si Hermes tadi atau sekarang yang akan hadis sudah punya makna, sudah banyak konsep yang dipandang tepat. Kemudian barulah disampaikan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Gunakanlah ya redaksi bahasa yang tepat untuk orang yang kepadanya disampaikan maksud hadis ini. Ya, gunakanlah, pilihlah bahasa, susun redaksi yang mudah dipahami. Tapi intinya isi pesan hadis itu dapat terwakili dengan redaksi kata-kata yang kita gunakan untuk menyampaikannya. Nah, jadi kesimpulannya, seorang ulama hadis yang sudah mengkritisi matan, dia nyatakan matan itu sahih dalam hadis yang sahih, dia sudah berhasil mengambil pemaknaan, dia pahami dengan baik, kemudian dia sampaikan penjelasan itu kepada orang dengan bahasa. Inilah tugas para ulama pensyarah lagi ini. Anda lihat Al-Asqalani misalnya, itu tugasnya sama dengan Hermes tadi itu. Teks matan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, yang diyakini teks itu dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, Asqalani terlebih dahulu mencari makna dalam teks itu sendiri. Nah, kemudian Asqalani ingin menyampaikan pemahamannya. Itu yang kita warisi dalam bentuk syarah. Cuman syarah Asqalani sebabnya yang ketinggalan zaman. Makanya tugas kita sekarang menyesuaikan bahasa yang akan kita gunakan kepada masyarakat pihak ketiga agar lebih mudah mereka pahami. Nah, itulah kira-kira sederhananya yang dimaksud ya hermeneutik dalam hadis. Ini kalau dikatakan sesungguhnya unsur-unsur pemahaman yang menjadi ciri khas hermeneutik itu sudah lebih awal dilakukan oleh hadis sendiri. Cuman belum ditampilkan istilahnya hermeneutik. Di hermeneutik itu hanya penyesuaian kalau kajian ilmu hadis. Dan tidak ada ilmu hadis, bukan baru, orang baru. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh para ulama hadis mulai dari mengkritisi matan, mencoba mengambil pemaknaan dari pesan Rasul, dan mengungkapkan, menyampaikan kembali kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah mereka pahami, itulah hakikat penggunaan hermeneutik dalam pemahaman hadis. Ya, saya tambahkan sedikit terkait dalam pemaknaan tadi. Antikalanya suatu hadis tidak bisa dipahami mana zahir, itu namanya tadi masuk bahasan ilmu gharibil hadis. Ada kalanya suatu hadis diyakini maknanya itu sangat terkait dengan hadis lain. Nah, maka muncullah kajian korelatif.
Bahkan lebih khusus lagi, ada teori mukhtalifil hadis. Teori pemahaman mukhtalifil hadis yang minggu depan akan kita bicarakan upaya untuk menghindarkan pemaknaan yang saling kontradiktif. Nah, situ seni hermeneutiknya. Perangkat untuk hadis-hadis yang oleh sementara orang dituduh bertentangan sudah disiapkan ilmu hadis metode khusus, yakni metode pemahaman hadis-hadis mukhtalif. Nah, nanti kita lihat lagi. Ada lagi masalah dalam hadis yang bukan mukhtalif, tapi varian. Kevariasian dalam makna hadis. Maka ulama pun sudah menyiapkan metode khusus membantu kita memahami. Yakni metode pemahaman hadis-hadis tanawwu ibadah. Maka kalau kepada saya tanyakan, hermeneutik ini bukan barang baru untuk kajian ilmu hadis sesungguhnya. Cuma istilahnya yang tidak digunakan dari awal. Karena memang dari luar Islam. Ini kebetulan kan dikembangkan oleh orang Barat yang lebih getol. Tapi hakikat unsur-unsur pokok kegiatan hermeneutik itu sejak dari awal sudah dipraktekkan oleh para ulama hadis dalam mengenetik dan memahami makna hadis. Nah, tugas kita sekarang paling tidak dalam arti ketiga, apa itu? Memformulasikan makna hadis dengan redaksi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Tetapi hakikat pesan yang diinginkan Rasul dalam hadis itu tetap terpelihara. Itulah tugas kita sekarang. Ya. Jadi demikian tambahannya Pak. Silakan. Ya Pak. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan pada Ananda semuanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Nisa. Ini kan terkait dengan sejarah hermeneutik itu sendiri kan berasal dari Barat. Dan awal mulanya kan hermeneutik ini digunakan untuk mengkritik Injil. Lalu kenapa kita menggunakan hermeneutik dalam pemahaman hadis, sedangkan ulama klasik saja tidak pernah memakai hermeneutik ini dalam memahami hadis. Lalu kan dijelaskan juga tadi oleh Bapak bahwa sebenarnya kita sudah menggunakan hermeneutik dalam bentuk kritik matan hadis. Kalau memang begitu, kenapa kita tidak melanjutkan dengan kritik dengan yang sudah ada? Kenapa kita harus menggunakan metode dari Barat ini, Pak? Ya. Mungkin hanya itu dikembalikan kepada Bapak. Ya. Kalau kita lihat hakikat dari hermeneutik sebagai suatu seni dalam menginterpretasikan teks dan menyampaikan maksudnya kepada orang lain, hakikatnya sudah ada. Cuman belum dirumuskan dalam suatu teori yang sistematis. Itu kelemahan kita. Ya, ulama hadis belum merumuskan dalam satu teori yang sistematis dan komprehensif. Nah, ketika filsafat Barat merumuskan filsafat hermeneutik dengan langkah-langkahnya, ya, kita sekali lagi belum merumuskan teori ini secara runtut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Itu makanya dialah kajian seluruh kadang-kadang terpisah. Tidak dipandang itu bahagian dari kajian fiqhul hadis. Inilah ilmu qaribil hadis kadang-kadang juga tidak dipandang sebagai bahagian dari teori fiqhul hadis. Kajian ilal hadis, kajian tentang sas, ya, dalam kajian hadis mata sepertinya tidak ada hubungannya dengan fiqhul hadis. Padahal itu memiliki satu mata rantai ke semuanya yang berujung untuk pemahaman hadis. Itulah arti pentingnya. Islam tidak anti dengan ilmu yang dari luar kalau itu baik. Ingat. Maka kita boleh belajar kepada siapa-siapa. Bahkan orang-orang kafir jahiliyah pun yang punya ilmu,
oleh Rasulullah disuruh menjadi guru malah. Yang tidak boleh itu mengambil ilmu yang jahat. Selama ilmu itu baik, silakan. Nah, jadi kenapa ya? Karena kita belum merumuskan teori apa yang disebut di barat dengan teori hermeneutik itu. Setelah kita baca teorinya, saya katakan, oh kita mengangkut, oh, sudah ada nih. Tapi sudahkah Anda merumuskannya dengan suatu sistematis yang baik? Belum, itulah makanya. Nah, nanti kita runtut 3 langkah tadi. Pemain hermeneutik, kenalilah matan teksnya. Karena kita, kalau dulu sahabat tentu ucapkan Rasul. Kenali bentuk amal perbuatan Rasul. Kenali takrir Rasul kepada sahabat. Itu bagian dari langkah pertama mengenal teks sekarang ini. Ujungnya apa? Kita meyakini teks hadis itu sebagai teks yang dapat ditangguhkan berasal dari Rasulullah sesuai dengan ya bahasa hadis. Setelah kita yakin apa lagi? Meningkat kepada carilah pemaknaan namanya. Apa? Menggali makna dari matan-matan hadis yang kita bahas itu. Nah, inilah perhatikan. Mulai dari bahasanya, kata-katanya, kemudian latar belakang munculnya apa itu hadis ini. Bagaimana pula kaitan. Nah, ini dinamakan tadi apa namanya hal-hal sekitar teks. Boleh jadi Rasul mengucapkan suatu teks pada kondisi tertentu dan itu sangat berkorelasi dengan teks lainnya. Nah, inilah perlu dikaji korelasi antara satu hadis dengan hadis lain. Seperti korelasi hadis-hadis mukhtalif segala macam. Nah, itu dalam rangka pemaknaan. Setelah bisa diambil maknanya yang diyakini itu yang lebih tepat, maka pandailah menyusun redaksi atau bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang kepadanya kita sampaikan isi pesan Rasul ini. Nah, itulah hakikat hermeneutiknya gitu. Ya, jadi sekali lagi betul ya, kita sudah punya hakikatnya tapi sayang belum memiliki rumusan teoritis sebagai suatu kesatuan teori yang saling terkait. Itulah barangkali kita pakai namanya pendekatan hermeneutik. Ya, Pak. Ya, gimana, Nisa? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi pertanyaannya, Pak. Terkait dengan ulama muhadisin sendiri yang pertama kali menggunakan metode hermeneutik ini siapa, Pak? Sahabat sudah menggunakan kan? Ingat kasus 2 sahabat yang disuruh ke Bani Quraizah itu. La yusalliyanna ahadukum asra illa fi Bani Quraizah. Dalam pemaknanya apa? Karena waktu asar sudah hampir habis kita belum salat, tidak akan mungkin Rasul menyuruh kita melaksanakan salat di Bani Quraizah setelah terbit gerhana matahari. Tidak akan mungkin. Nah, itu kritik pemaknaan itu. Sebab saya tahu dia waktu asar itu terbatas. Tidak ada lagi asar kalau sudah masuk waktu maghrib. Nah, maka dia tinggalkan makna zahir kan? Dia ambil makna majazi. Apa tuh? Ini makna majazi ini. Nah, itulah contoh penggalian makna secara hermeneutik itu. Sahabat tadi meyakini tidak akan mungkin Rasul menyuruh kita salat nanti setelah terbenam matahari. Tidak akan mungkin. Kalau begitu apa? Dia ambillah ungkapan Rasul itu dengan makna majazinya. Sebetulnya Rasul menyuruh kita cepat-cepat dalam perjalanan sehingga ketika sampai di Bani Quraizah, waktu asar masih ada, kita salat di situ. Itu cocok pemahamannya. Itulah yang hermeneutik itu sesungguhnya. Itu contoh sederhana itu. Ya, lihat di sini ya. Yep. Sahabat tadi dengan logika rasional yang menjadi ciri khas filsafat, semua filsafat, dia tidak bisa menerima kalau dimaknai secara zahir. Ya, salat nanti di Bani Quraizah tapi sudah masuk waktu maghrib. Logikanya tidak menerima. Sebab dia punya alasan. Waktu asar itu tidak ada lagi. Tidak boleh salat sesudah masuk maghrib untuk asar.
Oleh karena itu apa? Teks itu yang dipahami, maka diambillah makna majazi ketika itu. Nah, itulah yang saya katakan. Ketika makna zahir bermasalah, kita tinggalkan. Kita ambil pada makna teks. Nah, diantaranya adalah memalingkan dari makna zahir kepada makna majazi itu makna kinayah. Itulah contoh penerapan pemahaman hermeneutik itu sendiri. Ya, oke. Ya, baik Pak. Ya, udah Nisa. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Maksud pertanyaan Nisa yang sebentar ini bukan itu Pak. Maksud Nisa itu Kapan ulama yang mematenkan metode hermeneutik ini sebagai jalan untuk pemahaman hadis Pak. Kalau tadi kan metodologi hermeneutik ini sendiri Pak, bukan kan tadi yang jelasan Bapak itu kan baru contoh-contoh kecilnya Pak. Jadi ulama yang mematenkan metode hermeneutik ini Pak dalam jalan memahami hadis. Hadis tidak ada yang mematenkan hermeneutik, ini teori dari Barat. Dari Barat. Cuman ilmuwan kontemporer ini ingin mengintegrasikan ilmu hadis, khususnya fiqh hadis dengan filsafat hermeneutik. Ya. Yang ilmu hadis sendiri tidak ada mengklaim ini apa hermeneutik. Nah, ada. Ya Pak. Kalau dulu Bapak pernah bilang begini Pak, istilah hermeneutik dalam memahami hadis ini muncul karena orang-orang filsafat itu ingin pula memahami hadis dengan metode mereka. Nah, jadi sehingga muncullah istilah hermeneutik dalam memahami hadis. Karena salah gitu Bapak pernah bilang itu dulu Pak. Sarjana Muslim yang belajar di Barat, terutama mempelajari filsafat-filsafat yang berkaitan dengan pemahaman ini, penginterpretasian, khususnya hermeneutik, membawa teori ini, ingin mengintegrasikannya dengan ilmu hadis. Ya, itu asal mulanya. Maka disebutlah hermeneutik, ya, metode hermeneutik dalam pemahaman hadis. Hanya saja kita, ya, beruntungnya dengan pendidikan hermeneutik itu tergambar teori ini secara sistematis. Kelemahan kita ilmu hadis selama ini tidak kita rumuskan secara sistematis. Saya katakan kajian sabun itu terpisah seakan-akan. Bukan utamanya kaitan fikih hadis. Kajian kritik sanad matan misalnya dianggap itu jalan sendiri. Nah, dalam hermeneutik hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman itu mulai dari pengenalan teks tadi, pemaknaan dan cara penyampaiannya itu dirumuskan dalam suatu teori yang sistematis. Dan langkah-langkahnya itu rasional semua. Itulah kebaikannya hermeneutik setelah digabungkan dengan ilmu hadis. Ya, setahu saya tidak ada. Yang ada kan ini. Kita bisa katakan, ya, Al-Asqalani memiliki, ya, hermeneutik dalam syarah hadisnya. Maka muncullah tulisan Al-Fatih. Hermeneutik Al-Asqalani dalam syarah Muslim, syarah Sahih Bukhari. Itu apa yang ingin kamarnya? Cara-cara Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami hadis Rasul, kemudian menyampaikan dalam bentuk syarahnya. Itu yang dimasukkan hermeneutiknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalian boleh tulis nanti hermeneutiknya PID dalam fikih hadis. Nah, silakan. Bisa itu. Anda kritisi langkah-langkahnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah nasional, itulah hermeneutiknya. Ya. Saya pernah diminta oleh Yayan Sunatara, saya katakan, kalau kita jujur, hermeneutik ini hanya barang datang untuk memperindah pajangan saja ini. Hakikatnya kita sudah punya, saya bilang. Itulah. Cobalah kalian kaji. Mulai dari langkah awal hermeneutik. Kenali teks dengan baik. Itulah kerja yang hadis dalam mengkritik matan. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian ambillah pemaknaan. Nah, inilah seperangkat kajian ilmu hadis di sini. Yang pada asalnya dipahami sama zahir dulu. Kalau ada masalah zahir, berapa alternatif disediakan oleh para ulama hadis. Nah, kemudian gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang kemudian pesan, itulah. Ya, bagaimana pensarah menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Saya katakan, oh iya juga ya Pak Edi katanya. Jadi kita jangan terlalu mengagungkan hermeneutik dari luar. Hakikatnya kita sudah punya. Tapi jujur kita akui hermeneutik membantu kita untuk memikirkan atau merumuskan secara ya teori yang ya, apa namanya dan komprehensif. Itulah kira-kira. Ya, baik, silakan. Ya, Pak. Silakan, ada yang lain? Sudah, Nisa sudah tadi ya? Sudah, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ya, Sinta tadi gimana? Sudah paham? Nah, tinggal 20 lagi mahasiswanya. Hmm. 18 orang enggak dir berarti, Pak? Ya ajalah kan ada catatannya kan. Ya, Pak Nanda juga supaya diinputkan nanti kita beritahu mahasiswa agar jangan ada komplain nanti kalau banyak yang tidak bisa ujian. Ya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Jeffrey. Iya, Pak. Nah, silakan bertanya, Jeffrey. Izin, Pak, saya pemakalah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau pemakalah bertanya sama dosennya. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ini mengenai itu, Pak. Dasar hermeneutika itu sendiri, Pak. Di sini tadi saya temukan, Pak, bahwasanya hermeneutika ini penyebab hermeneutika ini dipakai di zaman kontemporer ini karena katanya pendekatan hermeneutika ini tidak dapat dihindari. Ya, adapun jika era klasik cenderung menekankan pada praktik syarah hadis yang cenderung linier dan memahami matan hadis, maka tidak demikian dengan era modern dan kontemporer. Paradigma pemahaman hadis kontemporer ini cenderung bernuansa hermeneutika yang lebih menekankan pada aspek epistemologis, metodologis dalam mengkaji teks-teks hadis untuk menghasilkan pembacaan yang lebih produktif. Dan ada beberapa alasan dari penggunaan hermeneutika ini sendiri, yaitu alasannya katanya suatu metode hermeneutika ini digunakan agar para muhadis itu tidak bebas lagi menafsirkan hadis sesuai dengan nafsunya sendiri, Pak. Apakah itu benar, Pak? Agak bingung kita memahami pertanyaan Jeffrey, ini panjang sekali ini. Ya, Pak. Penulis itu barangkali yang tidak paham. Apakah memang begitu ulama hadis? Bebas ulama hadis. Jangan diterima aja. Anda kalau membaca itu juga kritisi yang menulis itu. Ya, Pak. Diterima saja. Itulah sikap kritisi daripada filsafat hermeneutik itu. Bagi Anda, teks tadi itu harus Anda kritisi dulu itu. Ya, oke lah. Saya katakan, memang hermeneutika itu sebagai suatu teori untuk menginterpretasikan. Interpretasi itu jelas ya.
mencoba mengambil pemanaan terhadap teks, dipahami itu dengan baik, kemudian baru kita sampaikan kepada orang lain dengan bahasa yang mudah mereka cerna, sehingga isi pesan dapat dipahami pula dengan baik. Memang dalam perkembangan, terutama ulama-ulama muhadis kontemporer kan sangat ingin sekarang membuka pemahaman hadis ini atau pengalaman hadis itu, terutama yang berkaitan dengan persoalan keduniaan, dengan integrasi kepada ilmu-ilmu lain. Nah, dari segi inilah kita butuhkan hermeneutik. Hadis-hadis yang bermuatan keduniaan atau yang menjadi ruang lingkup kajian dia itu layak sekali untuk dikaji secara pemikiran rasional. Nah, disitulah kita perlukan hermeneutik itu. Hermeneutik menuntun kita memaknai teks dengan pemikiran yang logis dan ilmiah. Tapi kadangkala ini juga kelemahan hermeneutik. Saya bisa katakan, bagi pengagum hermeneutik semata, itu juga bisa berbahaya dalam hadis. Ada teks-teks hadis yang memang tidak bisa dipahami secara ilmiah saja. Terutama kalau hadis itu bermuatan ibadah mahdah dan akidah pokok. Jangan itu digunakan ya pendekatan rasional ilmiah di situ. Misal hadis dalam tata cara menyapu sepatu bagi seorang musafir kan aneh. Seseorang musafir yang menggunakan sepatu yang menutup sampai ke mata kakinya, ketika berwudu boleh tidak membuka sepatu. Boleh dia mengusap bagian atas sepatu saja. Padahal yang bersentuhan langsung dengan debu, dengan tanah, atau dengan aspal itu kan bagian telapak sepatu, bukan bagian atasnya. Nah, bagaimana itu? Pendukung hermeneutik mengandalkan logika ilmiah situ. Ya, artinya tidak semua hadis-hadis lantas bisa kita andalkan pula pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik bisa kita terima sejauh hadis itu memang majalul ijtihad namanya. Majalul ijtihad. Ada peluang kita melakukan rasionalisasi di situ untuk ijtihad. Untuk hadis-hadis yang memang tidak bisa dipahami dengan menggunakan nalar ijtihad, prinsip kita sami'na wa ta'na. Al-aslu fil ibadah atau kewajibah itu. Nah, jadi kalau begitu hermeneutik ketika dibawa ke dalam hadis ada lagi batasannya. Apa batasannya? Tidak semua hadis bisa diandalkan pemahaman hermeneutik. Kapan itu? Ketika hadis-hadis itu tidak termasuk majal ijtihad. Yang dikedepankan itu adalah sami'na wa ata'na. Itu hakikatnya. Ya, Ya Pak. Mana Jeffrey? Ya Pak, alhamdulillah sudah paham Pak. Sarwedi, silakan Sarwedi. Baik Pak. Tadi kan Pak salah satu contoh yang pemakalah temukan tadi kan Pak itu tentang isbal Pak. Terus yang jadi pertanyaan kan Pak itu yang mengeluarkan tadi kalau tidak salah Syekh Imam Nawawi Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan hermeneutika ini bagaimana Pak? Contoh hadis yang isbal tadi Pak. Apakah bisa Pak? Dengan pendekatan pemahaman hadis hermeneutika atau bagaimana Pak? Siapa yang mengangkat contoh tadi itu? Tadi dalam makalah Pak, Syekh Imam Nawawi Pak. Coba dulu kembali. Saya tidak ikuti tadi. Apa katanya? Bentar Pak.
Tapi Pak dalam makalah ini tidak dijelaskan cuma ini salah satu contoh yang diambil oleh Imam Nawawi gitu Pak. Bunyi matanya bagaimana yang penting dulu? Matanya Pak. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim Pak. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah qala al-musbil. Itu salah satu contohnya Pak. Orang yang isbal Pak. Oke. Dalam teks tadi ada kata isbal. Nah, sekarang kita lihat mana yang berkembang secara zahir isbal itu apa? Ma fauqal ka'bain kan? Iya Pak. Pakaian melewati mata kaki. Apakah dipandang sudah tepat? Kalau itu kesimpulan yang akan kita ambil dari mana isbal? Setiap pakaian laki-laki yang melewati mata kaki isbal. Kemudian isbalnya tempatnya di neraka. Nah, ini karena ada hadis lain yang juga saling terkait dengan persoalan isbal ini. Nah, inilah dalam proses pemanaan. Oh, rupanya dalam hadis katakan bukan semata isbal, tapi ada sifat khususnya apa itu? Al-khuyala. Sombong. Jadi bukan isbal semata. Isbal sebagai salah satu cerminan dari sifat orang menyombongkan diri. Dan itu diperkuat lagi dengan riwayat tentang kasus Abu Bakar. Ketika hadis mafaqal ka'bain ya finnar sampai ke Abu Bakar, dia terkejut, bagaimana dengan aku? Pakaianku juga melewati mata kaki. Abu Bakar sengaja menemui Rasulullah. Mendengar depan tadi di depan Rasul, wa kaifa bi ya Rasulullah? Bagaimana dengan pakaian saya ini Rasulullah yang melewati mata kaki? Fatabasama ala Rasul faqal wa anta laisa minhum. Rasul hanya tersenyum saja melihat Abu Bakar memperlihatkan pakaiannya mata kaki, melewati mata kaki. Kata Rasul, Anda tidak termasuk. Maka semakin yakinlah para sahabat, para ulama ketika itu, bukan semata-mata isbal karena melewati mata kaki, tapi unsur khuyala itulah yang lebih menentukan. Nah, itulah yang namanya hermeneutik dalam pemanaan. Ya, meskipun disebut dalam matan yang pertama tadi, isbal tidak akan di lawan bicara Allah, tapi bukan isbal dalam arti yang umum yang dipahami. Isbal yang menandakan itu bahagian dari unsur kesombongan seseorang. Nah, itulah yang menjadi inti pemahamannya. Itulah hermeneutik di situ artinya. Kita tinggalkan makna isbal dalam arti yang umum. Kita integrasikan pemahamannya dengan hadis-hadis lain yang terkait. Laisa kullu isbal finnar. Isbal yang nanti akan mengancam suruh masuk neraka kalau isbalnya itu mengandung khuyala. Apa itu khuyala? Ya, kesombongan. Tidakkah Islam sangat membenci orang yang menyombongkan diri? Nah, itulah kesimpulannya. Itulah sederhananya penggunaan hermeneutik. Jadi saya katakan kan sudah lebih awal itu dikaji oleh para ulama hadis, cuman belum secara sistematis sebagai suatu teori yang utuh. Nah, itu memang kita selama ini. Nah, silakan. Sudah, Sarwedi? Alhamdulillah sudah, Pak. Silahkan Sri Devi.
Baik, Pak. Kan di sini sisi dari kelemahan hermeneutis ini kan belum merumuskan teori secara runtut, sistematis, dan komprehensif. Lalu kelebihannya di bagian mananya, Pak? Itu bukan kelemahan hermeneutik. Kelebihan. Kenapa kita umat Islam tidak memiliki hermeneutik? Unsur-unsur pokoknya sudah ada. Cuman kita tidak sampai ke tingkat melahirkan teori yang bersifat teoritis, sistematis, dan rasional. Nah, itu. Ya. Tadi saya ingatkan ketika hermeneutik ya digambar-gambarkan oleh sarjana-sarjana yang belajar di barat, khususnya filsafat hermeneutik. Setelah kita pelajari, oh begitu yang nama hermeneutik, semuanya sudah ada, kami itu langkah-langkah itu. Tapi namanya aja belum menawarkan sebagai teori yang utuh. Nah, para pendukung hermeneutik lah yang merumuskan teori, ya metode pemahaman hermeneutik ini. Oke lah kalau gitu, kan tidak ada masalah, kita terima. Cuman, ya terakhir tadi saya koreksi, hermeneutik barat itu tidak berbatas menggunakan rasional untuk memahami teks. Sebaliknya dalam Islam, kalau kita lihat pada hadis, ada teks-teks hadis, bila mana itu tidak termasuk lapang ijtihad, itu tidak bisa pula diterapkan hermeneutik. Itu kita andalkan prinsip kita sami'na wa ta'na. Kita terima dan kita ikuti. Meskipun tidak didukung oleh penalaran yang ilmiah. Ingat contoh, menyapu sepatu tadi. Kan tidak bisa dinalarkan secara ilmiah. Ya. Nah, baik. ya Pak. Sudah Sri Devi? Sudah, Pak. Fitriani? Ada pertanyaan? Alex mau bertanya nih. Silakan Alex. Ada Alex? Belum ada, Pak. Belum ada. Hasanul Hakim? Ya Pak. Pertanyaannya makalah di terdapat itu hermeneutik ini pusat kajiannya itu understanding of understanding, pemahaman di atas pemahaman. Jadi apakah hermeneutik ini memahami hadis yang sudah dihasilkan atau memahami teks yang ada itu, Pak? Kurang jelas suaranya, San. Ya, sulit menangkap, suaranya tidak jelas. Tolong bisa diperbaiki itu. Oh, jaringan Pak. Suara tadi di luar, Pak. Saya tidak bisa memahami apa yang ditanyakan oleh Hasan Hakim ini. Jadi bisa Belum jelas juga, San. Jaringan di sini mungkin, Pak. Jaringan. Jadi pertanyaannya gini tadi, Pak. Kalau tidak salah, apakah hermeneutik ini adalah penafsiran di atas penafsiran yang sudah ada? Itu katanya, Pak. Memahami hadis yang sudah dipahami terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengetahui ada pemahaman ulama sebelumnya,
kemudian kita lihat pemahaman itu mungkin kurang tepat, atau sudah tepat tapi perlu lebih dikembangkan, maka kita gunakanlah hermeneutik di situ. Ya, karena kebanyakan hadis-hadis sudah ada syarahnya oleh para ulama hadis, baik dalam kitab-kitab secara khusus maupun dalam berbagai kitab lain. Kalau kita melihat syarah itu ada yang perlu dikembangkan atau bahkan perlu dikoreksi, ketika itulah kita gunakan pendekatan hermeneutik. Ketika Anda mengatakan pemahaman ini kurang tepat, Anda secara hermeneutik dituntut kemukakan kritik Anda secara logika ilmiah menunjukkan bahwa pemahamannya kurang tepat. Anda kemukakan ya alternatif pemahaman yang dipandang lebih tepat. Kita banyak mengkritisi pemahaman ulama tradisionalis kemarin kan? Ya. Nah, kan sudah ada pemahamannya. Kita kritisi karena itu sangat berorientasi ke belakang dan tidak mendukung untuk zaman sekarang apalagi akan datang. Nah, itu bahagian dari hermeneutik juga. Karena dalam pemanaan kita melihat ada yang kurang pas. Atau kalaupun sudah benar tapi masih perlu dikembangkan lagi. Perdebatan persoalan siwak itu hakikat itu hanya itu sebagai sarana, itu bahagian dari hermeneutik. Ru'yah, asal kata dengan mana mati itu hakikat atau hanya semacam media, cara. Nah itu kan bisa kita lakukan interpretasi ulang dengan menggunakan metode hermeneutik. Sekali lagi hermeneutik sangat memerlukan logika-logika ilmiah dalam pemahaman teks. Nah, silakan. Bisa dikatakan pemahaman di atas pemahaman. Kalau pemahaman yang sudah ada itu dia dirasa perlu untuk dikoreksi, dikritisi, atau bahkan untuk dikembangkan. Itulah ya peranan hermeneutik ketika itu. Ya Pak. Sudah Hasan ya? Ya. Berarti apa yang materi yang kita bahas kemarin itu berarti sebetulnya hakikatnya kita sudah bicara hermeneutik itu berarti Pak ya? Sudah mempraktekkan itulah ya. Bukan berbicaranya, tapi mempraktekkan. Ya Pak. Ada lagi yang lain? Rigef? Dari Rigef? Iya Pak. Ada bertanya Rigef? Mau tanya ini Pak. Apakah ada komentar ulama terhadap teori hermeneutika ini Pak? Apakah semua ulama menerimanya atau ada ulama yang berselisih pendapat tentang hermeneutika ini Pak? Terhadap pemahaman hadis, khususnya dalam pemahaman hadis Pak. Gimana tadi Pak Prof sudah komentar itu. Apakah ada ulama yang berkomentar tentang hermeneutik ini Pak? Apakah ada yang menerima atau ada yang menolak katanya Pak? Tidak perlu ada sikap terima menolak. Karena prakteknya kita sudah mengamalkan. Cuman belum secara sistematis. Itu saja. Sejauh ini saya tidak ada yang membaca ada ulama yang menolak. Toh hakikat yang ingin dicapai dengan pendekatan hermeneutik itu sama seperti yang diinginkan oleh para ulama dalam memahami dan mensyarah hadis. Nah, ada setahu saya yang menolak. Ya, kecuali kalau hermeneutik dipasarkan untuk hadis-hadis yang la majal lil ijtihad. Nah, itu ya ditolak itu. Ya. Gimana Rigef? Sudah? Ya Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Oke. Izin Ridwan. tanya Pak. Ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini ini tentang itu Pak,
tentang adanya batasan dalam penggunaan metode hermeneutika ini. Kan tadi yang digunakan itu adalah majalul ijtihad atau adanya peluang ijtihad di dalamnya. Nah, yang saya tanyakan ini apakah kenapa mati? Silakan lanjutkan sesra. Jaringan kayaknya Pak. Ya Pak. Ya kalau Lanjut, balik Pak. itulah ya, karena hermeneutik sebagai bahagian dari filsafat itu mengandalkan kerja rasional ilmiah. Dalam konteks hadis tidak semuanya bisa kita terapkan. yakni untuk hadis-hadis yang tidak termasuk ruang lingkup untuk diijtihadi. Ketika itu kita berprinsip sami'na wa ta'na. Nah, itulah ruang lingkup batasannya kalau dibawakan ke dalam pemahaman hadis. Ya. Ridwan Lubis. Oh, maaf Pak, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Ridwan Pak. Jody. Saya sebentar tanya nih, Tommy Kusnadi ini ikut enggak bergabung nih? Tadi dia masuk Pak, sudah tuh keluar lagi Pak. Cuman terlambat tadi Pak, sudah dihitung alfa saja tadi Pak. Dia pemakalah juga tidak tampil juga Pak. Ya, tidak pernah menampilkan wajah aktifnya. Nah, oke lah, sudah cukup lah Pak Nanda. Ya Pak. Jadi kita akhiri dulu Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Prof yang sudah menjelaskan materi kepada kita pada pagi hari ini. Untuk nanti sore kita lanjut ya Pak ya. Silakan siapkan makalahnya. Untuk saat ini kita tutup dulu, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.